Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membahas soal nomor 5 dari PKA Fisika Pusmendik, yaitu tentang pemantulan ini ya, cermin. Baca dulu soalnya. Seorang siswa yang tingginya 160 cm di depan cermin cembung mempunyai jarak fokus 16 cm. Dia mengamati bayangan dirinya dalam cermin cembung. Dia melangkah mundur menjauhi cermin sejauh 16 cm. Dia kembali melihat bayangan dirinya di cermin. Pertanyaannya adalah perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Ada baiknya kita buatkan dulu kondisi awal dan akhir dari soal ini. Nah, begini ya, kondisi awal dan akhirnya. Di mana mula-mula tinggi siswanya 160 cm, berarti yang diketahui H sama dengan 160 cm. Cerminnya adalah cermin cembung dengan fokus 16 cm. Fokus sama dengan min 16 cm. Kenapa minus? Karena cerminnya cembung. Dia melangkah mundur, berarti ini kondisi yang kedua, sejauh 16 cm. Dari gambar terlihat bahwa jarak benda ke cermin 8 cm, bayangannya 16 cm dan maya. Maka S sama dengan 48 cm. S aksen sama dengan min 16 cm. Tanda min muncul karena bayangannya adalah maya. Pada kondisi kedua yang dilakukan anak adalah mundur sejauh 16 cm. Ini memberi efek jarak tentu menjadi lebih jauh, yaitu yang darinya 48 cm bertambah dengan 16 cm sama dengan 64 cm. Tidak bisa dipungkiri lagi, tentu saja jarak bayangan juga akan berubah. Yang ditanyakan soal adalah perbandingan tinggi bayangan sebelum dan sesudah siswa tersebut bergeser. Kalau kondisi pertama kita kasih indeks 1, lalu kondisi kedua kita kasih nama 2, fokus untuk kondisi pertama maupun kedua sama. Tinggi bayangan adalah H aksen. Tinggi bayangan sebelum H1 aksen dibanding dengan tinggi bayangan setelah bergeser, berarti H2 aksen. Itu yang ditanyakan. Untuk mengetahui seberapa tinggi bayangan, kita butuh tahu dulu sebelumnya adalah berapa perbesaran yang dihasilkan oleh cermin. Perbesaran adalah S aksen dibagi S. Perbesaran yang pertama sama dengan S1 aksennya 16 min dibagi S1-nya 48 sama dengan 1/3. Berarti sebenarnya bukan diperbesar, diperkecil. Diperkecil sebesar 1/3 kali. Maka H1 aksen menjadi M dikali H1. Sama dengan M-nya adalah 1/3, H1-nya 160, didapatkan 1/3 dari 160 berkoma ya. Karena berkoma kita buat aja 160/3 cm. Ini tinggi bayangan mula-mula. Kita lanjutkan ke kasus kedua. Kasus kedua, kita cari dulu berapa tinggi bayangannya, jarak bayangannya. 1 per fokus sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Fokusnya adalah 16, 1/min 16 sama dengan S-nya menjadi 64. Kondisi kedua ya. Ditambah 1/S2 aksen. Pindah ruas, min 1/16 dikurang 1/64 sama dengan 1/S2
S2 aksen. Kita samakan penyebutnya sama-sama 64, berarti min 4/64 dikurang 1/64 itu adalah 1/S2 aksen. Maka 1/S2 aksen sama dengan min 5/64. Jadi S2 aksennya sama dengan min 64 dibagi 5. Sama dengan berapa tuh? 12,8 ya. Min 12,8 cm. Lalu perbesarannya kita hitung lagi. Perbesaran yang dihasilkan oleh kondisi kedua ini adalah M2 sama dengan S2 aksen dibagi S2 sama dengan min 12,8 dibagi S2-nya 48 sama dengan, kok berkoma ya? Kita kali 2 saja biar jadinya, atau bikin yang pecahan tadi, min 12,8 kan datangnya dari 64/5. Min 64/5 dibagi 48. Sama dengan 64 dengan 48 bisa sama-sama dibagi 8. 8/6. Min 8/5 dibagi 6. Sama dengan min 8/30. Ini perbesarannya. Kemudian dengan cara yang sama kita hitung lagi seperti tadi. H2 aksen sama dengan M2 dikali H2. Sama dengan tinggi benda untuk kondisi awal dengan kondisi akhir tentu sama. H1 sama dengan H2 karena yang berubah cuma jarak dia ke cermin. Tidak mungkin juga tiba-tiba tinggi orang juga berubah. M2-nya adalah, maaf ini tanda mutlak ya tadi, tidak ada minusnya. Ini mutlak. Sama dengan 8/30 dikali tinggi mula-mula 160 sama dengan, rumit juga ya angkanya. 8 kali 16 atau biar 8 kali 16 buat aja begini, 8 dikali 16 dibagi 3. Ini H2 aksen. Kalau ditanya, coba lihat lagi pertanyaannya. Tinggi bayangan sebelum dan sesudah. Nah, berarti yang sebelum ya. Berarti yang ditanya adalah H1 aksen banding H2 aksen. Sama dengan H1 aksen tadi. Ini masih lihat 160/3. Berarti 160/3 dibanding ini 8 kali 16, 8 kali 16/3. Ya, 3-nya habis. 16-nya 10. Jawabannya adalah 10/8 sama dengan 5/4. Demikian saja, semoga kamu paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.